Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah لا إله إلا هو وإليه النشور اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Jamaah subuh rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita pagi ini bahas sedikit tentang seorang sahabat yang mungkin sudah kita kenal bersama. Insyaallah kita bahas untuk mengenal lebih dalam lagi seorang sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan, umat sepakat, ulama sepakat semuanya bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah orang yang keempat yang paling utama di dalam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan dan Ali radhiyallahu anhu. Ini adalah sahabat-sahabat utama di kalangan ya umat kita, yang kita ini disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari sirah mereka, untuk meneladani mereka, dan kita disuruh untuk mencintai orang-orang yang seperti itu. Maka kecintaan kita kepada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu adalah bagian dari agama. Ya, itu adalah bagian dari agama. Makanya bermasalah akidah seseorang kalau dia membenci Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena itu beda kita dengan Syiah, Ahlu Sunnah dengan Syiah, bahwa Syiah itu bahkan mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Ya, suatu hal yang di luar akal manusia. Sahabat yang begitu utama, ya, sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW untuk masuk surga, itu mereka kafirkan. Ya, na'udzubillah min zalik. Itu Ahlussunnah wal Jamaah, mereka adalah orang-orang yang mencintai sahabat. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan sahabat sebagai tauladan dalam kehidupan ini. Dan bahwa as-sahabah kulluhum udul. Dalam ilmu hadis dikatakan bahwa as-sahabah kulluhum udul. Udul itu adalah orang-orang yang adil. Orang-orang yang adil maksudnya adalah mereka adalah orang-orang yang muslim, tentu orang yang muslim, orang yang dapat diterima, ya, diterima hadisnya, orang yang mustahil dalam berdusta, ya. Dan semua sahabat adalah orang-orang yang adil, ya. Karena adil itu adalah sifat utama untuk meriwayatkan hadis. Orang kalau sudah tidak adil berarti dia tidak boleh meriwayatkan hadis. Dan adil yang pertama itu adalah harus muslim. Karena itu dalam agama kita, dalam Islam, tidak boleh meriwayatkan hadis dari orang-orang kafir.
Karena orang kafir pasti tidak adil, ya, pasti tidak adil. Jamaah subuh rahimakumullah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu termasuk al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdullah bin Zubair fil jannah, Ubaidillah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Sa'id Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah Ibnu Jarrah fil jannah. Itu 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka adalah orang-orang 10 sahabat yang paling utama, ya. Jadi mereka ini adalah 10 sahabat yang paling utama dalam, kalau kita urutkan tingkatannya, berarti mereka adalah, kalau sekarang ya elitnya sahabat, ya, 10 orang ya yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Itu dikatakan dalam satu hadis. Padahal semua sahabat itu, ya semua sahabat, ya banyak sekali ya orang yang ikut dalam perang Badar, mereka adalah yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikut dalam bai'atu ridwan, bai'atu syajarah, bai'at di bawah pohon ketika perjanjian Hudaybiyah, mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga juga. Jamaah subhanallahi, berbicara tentang Utsman bin Affan, yang paling menonjol adalah Utsman bin Affan adalah orang yang kaya, orang yang banyak hartanya, luar biasa. Banyak hartanya, jelas halalnya. Ini yang sulit di zaman ini. Mungkin banyak orang kaya tapi tidak jelas sumbernya. Banyak orang kaya tapi hutangnya banyak. Bahkan mungkin ketika dia meninggal justru hutangnya lebih banyak dibanding kekayaannya. Dia hidup mewah, punya rumah besar, mobil mewah, ya, perusahaannya banyak, tapi ketika meninggal justru hutangnya lebih banyak dibanding kekayaannya. Tapi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu luar biasa, ya. Beliau adalah sahabat yang termasuk sahabat yang terkaya, dan kekayaannya didapatkan dengan cara yang halal, dan kayanya itu dipergunakan untuk berjihad, kayanya itu dipergunakan untuk membantu kaum muslimin, kayanya itu dipergunakan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Makasih. Ini yang paling luar biasa bagi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan itulah yang beliau praktekkan dalam kehidupan beliau sehari-hari, ya. Kenapa beliau seperti itu? Karena beliau adalah orang yang paling tahu dengan Al-Quranul Karim. Beliau adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang menjadikan beliau itu, ya, memegang dunia tapi tidak menjadikan dunianya di dalam hatinya. Maka celaka bagi orang yang kaya. Rasulullah mengatakan celaka bagi orang yang kaya kecuali orang yang begini. Maksudnya apa? Orang kaya itu tidak akan selamat kalau dia tidak menjadi orang yang dermawan, suka membantu, suka memberi, suka berderma. Maka itulah yang dipraktekkan dalam kehidupan para sahabat. Kita jangan menyangka bahwa sahabat itu orang-orang miskin, ya. Sebagian memang ada yang miskin, tapi sahabat-sahabat banyak orang-orang kaya luar biasa, dan kayanya dari sumber yang halal,
dan dipergunakan untuk hal-hal yang demi kebaikan, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, untuk berjihad, untuk membantu fakir miskin. Itulah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau bernama Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf, dan beliau bertemu nasabnya dengan Rasulullah SAW di Abdi Manaf, ya. Jadi orang-orang Quraisy itu memang mereka dulunya adalah satu keluarga, dan Quraisy itu adalah datuk mereka, kakek mereka yang dulu ya, yang menjadi nama qabilah ya Quraisy itu sendiri. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau dari Bani Umayyah. Beliau dari Bani Umayyah karena beliau Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Nah, maka Umayyah ini yang menjadi nanti nama Bani atau sukunya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau Rasulullah itu dari Bani Hashim, ya. Beliau dari Bani Hashim. Kenapa? Karena beliau kakeknya adalah Hashim, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikatakan bahwa beliau lahir 5 tahun setelah Rasulullah SAW. Berarti beliau lahir 5 tahun setelah tahun gajah. Jadi kira-kira umur beliau itu terpaut ya lebih kecil dibanding Rasulullah SAW, 5 tahun lebih muda dibanding Rasulullah SAW. Dikatakan bahwa Utsman bin Affan adalah 3 orang sahabat yang paling gagah, ya, seorang sahabat yang paling gagah di dalam ketika jahiliyah dan ketika di masa Islam. Artinya orang-orang Mekah yang masuk Islam itu ada 3 yang paling gagah. Dikatakan bahwa Abu Bakar, kemudian Utsman bin Affan, dan Abdullah bin Rawahah. Jadi luar biasa. Utsman bin Affan orang yang fisiknya juga luar biasa, ya. Dikatakan bahwa beliau ya, badannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, artinya ya orang seperti Rasulullah SAW, tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu pendek. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ya sangat menonjol sekali karena beliau sangat tinggi sekali. Tapi Rasulullah SAW dikatakan bahwa beliau ketika berjalan dengan orang yang tinggi tidak terlalu pendek, ketika berjalan dengan orang yang pendek tidak terlalu tinggi. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga seperti itu. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, karena nanti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu menikah dengan anaknya Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah. Ya. Ruqayyah ya, ketika menyisir rambutnya Utsman radhiyallahu anhu, ya, begitu ya. Ibu-ibu ada yang menyisir rambut suami enggak hari ini? Hah? Tidak ada. Masya Allah. Sahabiat itu sampai mengurus rambut suaminya itu, Masya Allah. Rambut suaminya disisir. Karena itu Nabi ketika i'tikaf itu sering beliau memasukkan kepalanya ke biliknya Aisyah untuk disisir rambutnya, ya, dibersihkan, disisir. Kenapa? Karena suami itu adalah surga dan nerakanya ibu-ibu, ya. Suami itu surga dan nerakanya. Perempuan itu kalau dia salat, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at
zaujaha. Kalau perempuan itu sholat 5 waktu, kemudian dia puasa Ramadan dan taat kepada suaminya, maka dia dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dia sukai. Maka ketika Rasulullah SAW melihat Ruqayyah menyisir rambutnya Utsman dan membersihkan rambutnya Utsman, maka Nabi SAW mengatakan kepada Ruqayyah, ahsini ila Utsman, berbuat baiklah kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, karena Utsman itu adalah orang yang paling mirip akhlaknya dengan saya. Masya Allah, ini pengakuan Rasulullah SAW. Ya, orang yang paling mirip akhlaknya dengan Nabi adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena itu betullah kata Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Akhlaknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah orang yang paling dekat dengan Al-Quran. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikatakan bahwa orang termasuk sahabat yang hafal Al-Quranul Karim, ya, hafiz kayak beliau ini. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu pernah dikatakan bahwa beliau itu sholat malam mengkhatamkan Al-Quran. Gimana kira-kira itu? Ya, khalifah, bukan ketua RT, maaf Pak. Ini khalifah ini, bukan kepala desa, bukan camat, bukan bupati, bukan gubernur, khalifah. Bayangkan sibuknya khalifah, tapi bisa sholat malam mengkhatamkan Al-Quran. Dan jangan dikira orang khatam Al-Quran di zaman dulu ada Quran di depannya, tidak ada. Karena Al-Quran di zamannya Utsman bin Affan itu masih, atau di zamannya sahabat belum ada Al-Quran. Di zaman Utsman bin Affan baru ada Al-Quran, dan itu pun hanya cuma 4 buah, 1 di Madinah, 1 di Damaskus, 1 dua lain di Baghdad, di Mesir. Jadi orang kalau dulu dikatakan orang itu kalau sholat malam mengkhatamkan Al-Quran itu berarti dari hafalan. Jadi sahabat kalau baca Al-Quran malam hari itu tidak ada HP Pak, ya, bukan lihat HP, berarti itu dari hafalan. Karena itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, itulah yang menuntun kehidupan beliau, ya. Sahabat itu, itulah kedekatan mereka dengan Al-Quranul Karim. Mereka baca Al-Quranul Karim. Karena itu Utsman mengatakan, mukmin kalau orang itu hatinya bersih, dia tidak akan kenyang dengan Al-Quran. Ya, orang mukmin itu tidak akan kenyang dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu setiap dibaca itu melahirkan suasana baru. Al-Quran itu luar biasa. Lain orang baca, lain lagi, ya, enaknya suara orang imam-imam sebanyak itu semuanya enak semua. Ini lain lagi, tapi enak juga. Yang ini juga. Dan begitu juga ketika Al-Quran itu ditafsirkan dengan tafsir yang baik, itu akan mengeluarkan, ya, tafsiran, tetap dia akan melahirkan, ya, tafsiran-tafsiran baru yang tidak akan pernah berhenti sampai akhir zaman. Jamaah subuh rahimakumullah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikatakan beliau bahwa beliau masuk Islam juga termasuk orang yang paling pertama masuk Islam.
Beliau masuk Islam di hari pertama masuk Islam. Di pertama Rasulullah SAW menerima wahyu. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, kemudian beliau menemui Abu Bakar dan Abu Bakar masuk Islam. Jadi memang yang masuk Islam sahabat-sahabat pertama itu memang sahabat yang luar biasa. Ya. Abu Bakar masuk Islam, kemudian Abu Bakar mengajak Utsman bin Affan untuk masuk Islam. Kenapa? Karena Abu Bakar dengan Utsman ini sangat mirip juga. Mereka sama-sama orang kaya, ya, sama-sama orang yang dihormati dan dicintai oleh keluarga besarnya. Jadi Utsman bin Affan itu adalah orang yang sangat dicintai oleh kalangan Bani Umayyah. Ya, di kalangan Bani Umayyah, keluarga besarnya Utsman bin Affan sendiri, beliau adalah orang yang sangat dicintai karena memang akhlaknya luar biasa. Ya, akhlak beliau luar biasa. Utsman bin Affan beliau sendiri mengatakan, saya tidak pernah sujud kepada berhala ketika jahiliyah, apalagi ketika Islam. Ya, jelas ketika jahiliyah tidak pernah sujud kepada berhala, tidak pernah minum khamar. Bayangkan, tidak pernah minum khamar, padahal khamar itu hobinya orang Mekah. Umar bin Khattab ketika belum masuk Islam itu mabuk bisa 3 kali 4 hari, 3 kali 4 kali sehari. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Utsman beliau mengatakan bahwa saya tidak pernah minum khamar ketika jahiliyah, dan beliau tidak pernah berzina ketika jahiliyah dan ketika Islam. Luar biasa. Orang yang seperti ini akhlaknya luar biasa, baiknya luar biasa, gagah lagi, tampan, luar biasa. Selain itu kaya, ya. Maka semua keutamaan berkumpul pada diri Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan beliau adalah dikatakan orang yang sangat pemalu. Utsman bin Affan itu tidak pernah buka auratnya di depan orang lain. Bahkan ketika beliau sendiri itu auratnya itu tetap menjaga auratnya. Maaf, Utsman bin Affan tidak pernah telanjang bulat dalam hidup. Itu melepas semua pakaiannya, beliau tetap. Ya. Maka Utsman bin Affan itu dikatakan bahwa orang yang sangat pemalu. Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana saya tidak malu wahai Aisyah, malaikat saja malu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi duduk santai, ya, terbuka lututnya, agak ke pahanya sedikit. Masuk Abu Bakar, Nabi biasa saja. Ya. Kemudian datang Umar bin Khattab, apalagi Rasulullah biasa santai. Kemudian ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu minta izin, siapa? Utsman. Nabi merapikan sarungnya, merapikan pakaiannya. Kenapa ya Rasulullah Anda merapikan seperti itu? Wahai Aisyah, bagaimana saya tidak malu kepada malaikat saja malu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka ya, beliau betul-betul akhlaknya itu mirip dengan Rasulullah, dan akhlaknya itu adalah akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'anul Karim. Maka barang siapa yang ingin mengetahui bagaimana akhlaknya Utsman, bacalah Al-Qur'anul Karim. Dan memang dari situlah Utsman bin Affan belajar Al-Qur'an yang selalu beliau baca, dan di masa Utsman bin Affan itulah Al-Qur'an ditulis secara lengkap. Ya. Jadi pengumpulan Al-Quran itu selesai sebenarnya sudah dimulai dari masa Abu Bakar, cuman belum
belum selesai, itu belum sempurna. Kemudian di masa Umar itu sibuk dengan penaklukan ya, wilayah Islam yang begitu luas. Kemudian di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu terjadi banyak khilaf di antara orang-orang yang baru masuk Islam. Loh, kamu kok baca Qur'annya beda? Ya, Surabaya beda baca Qur'annya, Sidoarjo beda lagi. Ya, kota Damaskus beda, ini Irak beda, Mesir beda lagi. Sehingga ya seorang sahabat mengatakan kepada Utsman bin Affan, ini akan terjadi fitnah yang luar biasa kalau kita tidak ya menyatukan bacaan Al-Qur'anul Karim dalam satu mushaf. Maka akhirnya Al-Qur'an itu dikumpulkan dalam satu mushaf di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang diketuai oleh Zaid bin Sabit, seorang sahabat yang luar biasa. Jamaah subuh rahimakumullah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya, beliau masuk Islam di tangannya Abu Bakar radhiyallahu anhu di hari pertama Islam ada. Dan begitulah ya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menjalani semua ya peristiwa yang dialami oleh kaum muslimin radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan beliau juga sempat ya, orang sebaik itu, orang kaya, orang yang dihormati di keluarga besarnya, tapi karena Utsman bin Affan bukan orang yang paling utama ya, bukan orang yang paling berkuasa di Bani Umayyah sendiri. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk Islam, beliau juga sempat diikat, beliau sempat dipenjara oleh pamannya sendiri ya. Tapi kemudian karena beliau memang prinsipnya luar biasa, keteguhannya luar biasa, akhirnya beliau ya dilepaskan oleh pamannya sendiri. Artinya apa? Ya, orang sekelas Utsman bin Affan radhiyallahu anhu saja itu tidak luput dari siksaan di zaman ketika mereka awal-awal masuk Islam. Jadi memang ya, kalau musuh Islam berlaku zalim kepada kaum muslimin, itu memang sejak dulunya ya, sejak dulunya seperti itu ya. Dan bukan hanya sahabat yang mengalami, Rasulullah sendiri mengalami ya penderitaan yang luar biasa, diinjak kepalanya ya, diletakkan kotoran onta ketika sujud ya, dilempari dengan batu, apalagi cuman gosip ya, apalagi cuman hinaan ya, cacian, makian, itu sudah biasa memang ya. Dituduh teroris, dituduh radikal, itu memang sudah makanannya ya, makanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat semenjak hari pertama mereka ya mengumandangkan bahwa mereka adalah kaum muslimin, wa ana minal muslimin. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang termasuk orang yang pertama kali menyambut panggilan hijrah ya. Dan tidak mudah bagi manusia untuk hijrah ya. Tidak mudah untuk pindah tempat ya. Ketika kehidupan sudah mapan, ketika orang punya harta banyak di kampungnya, ketika hidupnya enak, kemudian disuruh pindah ya, gimana kira-kira? Itu bukan satu hal yang mudah. Tapi justru Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama kali menyambut panggilan hijrah yang pertama, yaitu ke Habasyah, Ethiopia. Jadi Habasyah itu dulu bukan seperti Habasyah sekarang. Ethiopia itu adalah negeri kaya dulu ya. Dulu negeri kaya.
Bahkan sekitar 100 tahun yang lalu Ethiopia itu masih kaya. Ya, Ethiopia masih kaya. Ada yang mengatakan bahwa Ethiopia itu 100 tahun yang lalu itu saking kayanya orang di sana, kalau dia ingin makan satenya hati kambing, itu hatinya doang yang diambil, kambingnya dibuang. Ya, bukan keren, tapi kan tidak bersyukur. Itulah sekarang yang menjadi negara yang miskin. Dulu Ethiopia itu ekspor onta, ekspor kambing itu dari sana. Ya, mereka support. Jadi kalau 100 tahun yang lalu kayanya seperti itu, gimana di zaman dulu? Raja Najasyi itu pimpinan, termasuk pimpinan tertinggi wilayah Afrika untuk Romawi. Ya. Maka Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah karena beliau mengatakan di sana ada raja yang adil, yang tidak akan menzalimi satu orang pun orang di sana. Maka Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah, anak Rasulullah SAW sendiri, putrinya Nabi, itu adalah orang yang pertama kali hijrah ke Habasyah. Kemudian beliau karena rindunya ke Mekah, dan ada berita gosip bahwa Mekah sudah masuk Islam. Kemudian Utsman pulang, ketika pulang ternyata belum. Akhirnya balik lagi ke Habasyah, hijrah lagi, hijrah yang kedua. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, beliau adalah yang dikenal dengan Zunnurain. Zunnurain itu ada yang mengatakan bahwa karena beliau menikahi dua putri Rasulullah. Yang pertama Ruqayyah, ya, kemudian yang kedua adalah Ummu Kulthum. Ketika Ruqayyah meninggal di waktu perang Badar, jadi Utsman tidak sempat ikut perang Badar karena beliau merawat putrinya Nabi, dan itu perintah Rasulullah. Itu perintahnya Nabi untuk merawat Ruqayyah sendiri, sehingga akhirnya Ruqayyah juga tidak bisa diselamatkan dan meninggal di perang Badar. Selesai perang Badar, Rasulullah menikahkan Ummu Kulsum dengan Utsman bin Affan. Para ulama mengatakan bahwa tidak ada seorang nabi pun yang pernah menikahkan dua putrinya kepada satu orang kecuali hanya Utsman bin Affan. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa, itu tidak ada nabi yang pernah menikahkan dua putrinya kepada satu orang kecuali adalah Utsman bin Affan. Jadi keutamaan ini tidak akan pernah dimiliki oleh orang lain, termasuk Abu Bakar. Umar tidak bisa mengalahkan Utsman bin Affan dalam masalah ini. Dan ada yang mengatakan Zunnurain itu adalah karena Utsman bin Affan itu adalah orang yang paling dekat dengan Al-Quran. Jadi enak, Pak, khalifah kalau referensinya Al-Quran itu enak. Ada masalah Al-Quran yang dibaca, ada masalah hadis Nabi yang dijadikan panduan. Itulah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena beliau dikatakan Zunnurain adalah karena beliau yang mengumpulkan Al-Quran, artinya beliau yang hafal dengan Al-Quran, beliau yang orang yang sangat menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Maka Al-Quran adalah salah satu nama Al-Quran adalah Nur. Ya, Al-Quran adalah Nur. Dan yang kedua, karena Utsman bin Affan dikenal sebagai orang sahabat yang sangat terkenal dengan qiyamul lailnya. Seperti yang tadi, Utsman bin Affan pernah qiyamul lail, baca, mengkhatamkan Al-Quran. Kita membayangkan saja sulit sekarang, ya. Ya, membayangkannya sulit. Gimana kira-kira? Ya, tanyalah orang yang hafiz Quran. Ya, bisa apa enggak? Tapi Utsman bin Affan pernah mengkhatamkan Al-Quran
dikatakan lebih ekstrim lagi dalam 1 rakaat. Wah, itu berdirinya berapa lama? Itu luar biasa, ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah menjadi gizi, ya, sudah menjadi makanan. Orang kalau makan tambah kuat, ketika baca Quran tambah kuat, tambah enak, tambah menikmati. Dan itulah Al-Quran. Al-Quran itu adalah ma'dubatullahi fil ard. Itu sahabat seperti itu. Al-Quran itu hidangannya Allah di muka bumi. Jadi kalau orang disuruh menghadiri hidangan itu gembira, ya, berhadapan dengan hidangan gembira. Maka begitulah sahabat, mereka interaksinya dengan Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan, beliau orang yang sangat dihormati oleh Quraisy, orang yang diplomat, ya, bisa berbicara, ya, bisa menyampaikan maksud. Maka Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan untuk berunding dengan Quraisy ketika Bai'atu Ar-Ridwan. Ketika tahun ke-6 Hijrah, Nabi Muhammad SAW ingin melaksanakan, ya, haji, maka Rasulullah SAW itu dilarang, tidak boleh. Maka ketika di Bai'atul Ridwan, ketika di Syajarah di Hudaybiyah, maka Rasulullah SAW itu dilarang untuk memasuki kota Mekah. Maka Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk berunding dengan Quraisy. Kenapa tidak Abu Bakar? Karena, ya, beda. Karena Utsman, Bani Umayyah itu adalah suku yang juga termasuk yang paling dihormati oleh Quraisy. Ya, selain dari sukunya Rasulullah, Bani Hashim, Bani Umayyah itu orang-orang kumpulan orang-orang kaya, orang-orang hebat, dan mereka punya banyak pengikut. Dan Utsman bin Affan, beliau berasal dari Bani Umayyah. Kalau Abu Bakar Siddiq, beliau dari Bani Taim. Bani Taim tidak terlalu banyak orangnya, dan bukan orang yang stratanya paling tinggi di Quraisy. Kenapa bukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ya, Umar nanti bisa emosi, diajak kelahi malah sekalian. Orang masuk Islam langsung orang diajak kelahi semua. Ya. Diumumkan di Ka'bah, saya masuk Islam. Ayo, siapa yang mau? Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Utsman orangnya lembut, orangnya akhlaknya luar biasa, orang yang diplomat, dan orang yang dihormati oleh Quraisy. Maka Utsman bin Affan yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk berunding. Tapi perundingan itu akhirnya gagal juga, dan tersiar berita bahwa ada isu bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh. Ya, karena lama. Ya. Dari Hudaybiyah ke Mekah itu, ya, jaraknya tidak terlalu jauh, setengah hari mungkin sampai. Tapi itu sudah 3 hari Utsman bin Affan belum muncul. Maka Rasulullah SAW mengambil bai'at, itu yang disebut dengan Bai'atul Ridwan, atau bai'at di bawah Bai'atus Syajarah. Kenapa? Karena di bawah pohon, syajarah pohon. Ya. Jumlah sahabat pada waktu itu kurang lebih 1.400 orang, dan mereka dinyatakan semuanya oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Artinya orang yang ikut Bai'atul Ridwan itu adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Dan ketika giliran Utsman, maka Rasulullah sendiri yang mengatakan,
ini adalah baiatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Karena sahabat semuanya berbaiat. Baiat itu salaman, janji setia, mati, ya, sampai membela Nabi sampai mati. Itu. Ketika giliran Utsman, maka Rasulullah sendiri yang mengatakan ini adalah baiatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Utsman di Mekah, ya. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berarti beliau termasuk orang yang berbaiat, walaupun beliau tidak berbaiat, malah Nabi sendiri itu lebih mulia lagi. Ya, tangan Nabi sendiri yang dipakai untuk berbaiat, ya, untuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau adalah khalifah yang ketiga, ya, khalifah yang ketiga, dan tentulah khalifah yang empat ini adalah orang yang diberikan rekomendasi oleh Rasulullah SAW, ya, berpegang teguhlah kepada sunnahku wa sunnatil khulafa ir-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, ya. Berpegang teguhlah kamu kepada sunnah, ya, cara keputusan-keputusan, ya, apa yang dilakukan oleh empat orang ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, karena mereka adalah Al-Mahdi. Apa artinya Al-Mahdi? Orang yang dapat petunjuk, ya. Bukan Mahdi nama orang biasa. Al-Mahdiyyin, Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin, ya. Rasyidin, orang yang cerdas, orang yang dapat petunjuk. Mahdi ditambah lagi, orang yang dapat petunjuk, min ba'di. Dan Utsman bin Affan beliau terpilih menjadi khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masa khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah masa khalifah yang paling makmur dalam kehidupan kaum muslimin. Kalau Umar itu memang terkenal dengan, ya, adil, ya, dan agak strength, agak keras. Tapi ya Umar adalah luar biasa, luar biasa. Maka setelah Umar meninggal, ya, maka masuklah masa khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. 6 tahun pertama itu luar biasa, tapi 6 tahun terakhir itu mulai terjadi masalah-masalah, ya. Tapi tetap, ya, kaum muslimin, ya, dalam kehidupan yang luar biasa, kemakmuran yang luar biasa. Wilayahnya sudah Persia dan Romawi, ya. Persia Romawi, bayangkan, ya. Persia itu sekarang wilayahnya adalah Irak, Iran, termasuk Tan semua itu, termasuk sampai perbatasan Rusia, Afghanistan, Pakistan, bahkan Hindia itu dikuasai oleh Persia dulu. Persia itu luar biasa, ya. Negara adik kuasa timur Romawi Barat itu tumbang di masa Umar bin Khattab. Karena itu orang Syiah paling benci dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena Umar yang menumbangkan, yang menghancurkan, ya, dinasti mereka. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau juga banyak melakukan ekspansi, tapi tidak sebesar yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu. Di antaranya di masa kelebihan Utsman bin Affan, Utsman bin Affan mulai membangun pasukan angkatan laut, dan itu dulu dikuasai oleh Romawi. Romawi itu laut dikuasai Romawi. Ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, beliau membangun angkatan laut, dan kaum muslimin sudah mulai menyerang Konstantinopel. Ya, sudah dimulai penyerangan itu di masa Utsman bin Affan
radhiyallahu anhu. Istanbul sekarang. Ya. Kenapa? Karena ada hadis bahwa pasukan yang menundukkan atau mengalahkan atau membuka Istanbul, Konstantinopel itu adalah pasukan yang terbaik, dan panglimanya adalah panglima terbaik. Maka semenjak zaman sahabat mereka sudah mulai ke sana. Bahkan Abu Ayyub Al-Ansari itu meninggal di sana dan minta dikubur di bawah bentengnya. Bentengnya orang-orang di sana. Dan itu dilaksanakan oleh Yazid bin Muawiyah kalau tidak salah. Ketika Abu Ayyub meninggal, beliau berpesan, berwasiat, karena ini sahabat besar harus dipatuhi. Tolong saya kuburkan di bawah bentengnya sana. Ketika mereka melihat, apa ini? Mayat. Ketika mereka melihat kaum muslimin membawa mayat udah dikubur, katanya, mayatnya saja masih mau perang, apalagi orang hidupnya gitu. Gimana kita akan mengalahkan orang seperti ini? Orang matinya masih ikut jihad, apalagi yang hidup. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit tentang kisah dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ya kisah ini memberikan semangat kepada kita untuk menjadi orang yang kaya dan hartanya jelas, kaya, halal, dan begini. Kerjanya itu adalah anfaqa ya fil laili wan nahar, anfaqahu fil laili wan nahar. Ya, tidak boleh iri kecuali kepada dua orang. Yang pertama alim yang selalu mengajarkan ilmunya dan beramal dengan ilmunya. Yang kedua adalah orang kaya yang selalu menginfakkan hartanya malam dan siang hari. Itulah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan ketika perang Tabuk tahun ke-9 Hijrah menginfakkan 960 ekor unta lengkap dengan semuanya, tempat duduknya lengkap semuanya, kekangnya semuanya. Kurang, kata Utsman, saya lengkapkan, saya tambah 60 ekor dengan kuda, jadi 1000. Kira-kira berapa Pak? 1000 ekor unta kuda. Dan dikatakan riwayat Utsman menginfakkan 10.000 dirham, 10.000 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. 10.000 kira-kira berapa kilo? 50 kilo. Kira-kira 50 kilo emas. Maka Rasulullah mengatakan, silakan Utsman, kerjakan apa yang kamu inginkan. Tidak akan membahayakan apa yang dilakukan oleh Utsman setelah hari ini. Utsman bebas melakukan apa saja. Tapi apakah Utsman bermaksiat? Enggak. Kalau kita disuruh begitu ya, wah bebas saya ini. Ngapain aja bebas. Enggak ada. Maka sahabat itu justru bertambah takwa, mereka diberikan informasi seperti itu oleh Rasulullah SAW. Kalau ada orang seperti itu di sini ya selesai masjid langsung ya Pak. Amin. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, monggo kalau ada pertanyaan, saya kan enggak usah ya. Enggak usah tanya lah. Enggak, satu aja Pak ya. Istrinya Utsman berapa? 8 Pak. Istri Utsman 8. Anaknya 17. Masya Allah. Sahabat tuh enggak ada istrinya 1 Pak. Mabuk. Pertama Ruqayyah, yang kedua Ummu Kulsum, terakhir namanya siapa? Ya, Nailah. Nailah itu terakhir. Jumlahnya 8. Masya Allah. Ali bin Abi Thalib itu anaknya kalau tidak salah sekitar
20-an lebih. Ya, berarti istrinya bukan satu. Makanya jadi Utsman dulu. Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, luar biasa. Umar bin Khattab, semuanya Pak. Setahu saya istrinya satu, cuma satu. Abdullah bin Abdullah Ubaidillah bin Jarrah, istrinya satu. Tapi ini panglima besar luar biasa. Ya, panglima besar luar biasa. Termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga juga. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sekali lagi ya kita pelajari sirah ini supaya kita juga seperti beliau insyaallah, orang-orang yang luar biasa, orang yang dijamin masuk surga, orang yang dunianya sukses, akhiratnya masuk surga. Apalagi yang dicari? Itu yang kita cari. Dan ini rahasianya, ya pelajarilah kehidupan mereka, karena mereka adalah uswatun hasanah, contoh tauladan terbaik. Mohon maaf terutama kepada ibu-ibu, pertanyaannya nyelkit. Bukan saya Bu yang ya kalau jawabnya harus benar ya. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, semoga kita dikumpulkan bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Kita berdoa, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin, Allahumma ansurna 'alal qaumil zalimin, Allahumma ansurna 'alal qaumil munafiqin, Allahumma ansurna 'alal qaumil musyrikin, Allahumma ansuril muslimina fi Indonesia, Allahumma ansuril muslimina fi Palestin, Allahumma ansuril muslimina fi Suriah, Allahumma ansuril muslimina fi Rohingya, Allahumma ansuril muslimina fi Uyghur, Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya aziz ya qawi ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.